Terus nggak usah baper, kalau kalah ya kalah udah. Saya sendiri juga ngakuin ya, saya sering kalah kok gitu. Apakah akurasi saya udah bagus? Apakah winning rate saya udah bagus? Enggak. Winning rate saya paling tinggi itu baru 40. Oke, Om Adi Murbini, selamat malam. Halo, malam Om. Malam, kan main. Masih di kantor nih? Iya, jadinya gue harus pakai masker nih, karena kalau di kantor gue itu CCTV-nya bisa ngedeteksi siapa yang pakai masker, siapa yang enggak. Oke. Kantornya namanya apa ya, Om? Iya, pakai. Jadi promosi nanti gue takutnya Om. Namanya Notflux Om, sesuai. Oh, iya. Nggak, soalnya biasanya ada spanduk di belakangnya, Nasflak gitu. Boleh tahu dong Om dikit, Nasflak ini bergerak di bidang apa ya Om? Oh, Notflux itu kita bergerak di bidang teknologi, terutama kecerdasan buatan. Jadi kita bikin mesin tuh bisa punya kemampuan penglihatan kayak manusia. Jadi nanti dia bisa kenalin wajah, kenalin plat nomor, kenalin benda-benda. Oke. Kalau ngenalin trading bisa nggak Om? Nah, kalau itu beda lagi Om. Tapi lagi in progress juga. Om, biar nggak lama-lama, saya tahu Om ditungguin sama orang di rumah, saya nggak mau kepo. Om, silakan masuk. Oke, sorry kalau kadang-kadang saya agak lihat ke atas ya, karena layar zoom-nya itu ada di sana. Tapi waktu presentasi nanti saya lihat ke tengah. Iya, aku udah tahu. Ya, lanjut. Oke, udah kelihatan Om ya untuk ini ya. Slide-nya ya. Oke, gue mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Om Reza, Om Joshua, dan teman-teman buat kesempatannya. Hari ini saya coba sharing-sharing sedikit tentang mengevaluasi jurnal trading. Ya, harapannya dengan kita mengevaluasi jurnal trading ini, kita bisa meningkatkan kualitas dari tradingan kita. Gampangnya kayak gitu. Sebelumnya disclaimer juga, materi ini bukan saran atau rekomendasi investasi ataupun trading. Resiko dan kerugian yang terjadi dalam aktivitas perdagangan itu sepenuhnya menjadi tanggung jawab masing-masing individu. Oke, sekarang jurnal trading itu apa sih? Kita berangkat dari definisinya dulu ya. Intinya itu adalah catatan seluruh hasil tradingan yang kita lakukan sesuai dengan rencana trading yang telah kita buat. Jadi intinya catatan itu selengkap mungkin. Terus kegunaan dari evaluasi itu sebenarnya apa sih? Kegunaan evaluasi jurnal trading itu maksudnya apa? Untuk apa kita evaluasi jurnal yang kita buat gitu ya? Yang pertama, kita pelajari pola kesalahannya. Ya, yang kalah nih kenapa sih kita kalah? Yang kedua, kita pelajarin pola kemenangannya. Nah, kapan kita menang? Pada saat seperti apa kita menang? Yang ketiga, ini untuk meningkatkan probabilitas. Dengan cara kita ngilangin gaya kita yang bikin kalah, habis itu kita banyakin gaya kita yang bikin menang, probabilitas kita makin naik. Sehingga kita bisa menemukan yang mungkin teman-teman juga udah sering dengar ya. Kita bisa menemukan trading edge. Trading edge itu apa? Ya, mungkin nanti perlu ada pembahasan tersendiri ya. Tapi intinya trading edge itu adalah suatu kondisi, suatu metode atau suatu kondisi mental ataupun suatu prosedur yang memungkinkan seorang trader itu untuk menang dalam jangka waktu yang panjang. Itu definisi trading edge. Tapi ini kayaknya kita bahas di kesempatan lain ya, terkait trading edge. Nah, sebelumnya mungkin gue pengen coba berinteraksi sedikit ya. Teman-teman di sini boleh, kita ada waktu lah 20 detik ya. 20 detik. Kira-kira berapa orang di sini yang konsisten selalu nyatet bikin jurnal trading? Boleh? Di ini nggak? Ya atau tidak? Apakah teman-teman rajin dan konsisten bikin jurnal trading? Enggak. Tidak. Saya selalu pakai, wah mantap nih, selalu pakai jurnal. Tidak. Oke, lanjut. Tidak. Pakai, wah mantap. Wah, kalau Om Steven mah, ampun lah, pasti rapi banget pasti jurnalnya. Pak Nyoman, iya, mantap. Berarti kebanyakan, bentar, saya itu agak ngitung ya. Gampangnya gini deh. Mungkin bisa dibilang
50, saya anggap dulu 50% bikin, 50% enggak. Ya. Nah, semoga ke depannya kita sama-sama. Saya juga sebenarnya bukan tipe yang rajin-rajin amat gitu ya. Tapi belakangan tuh saya coba untuk selalu menjurnalkan, terus habis itu benar-benar nyari mana sih yang bikin kalah, mana yang bikin menang gitu. Karena apa? Karena kadang-kadang ada tempat kita kerja trading ya, yang harus pakai stop loss gitu. Sedangkan kalau tradingan saya yang di ya tradingan pribadi gitu, itu kan murid Om Reja ya, jadi kita nggak pakai stop loss. Tapi kadang-kadang kalau kita kerja sama orang, itu harus pakai stop loss. Jadi harus ningkatin, mau nggak mau ya, harus ningkatin akurasi kan. Oke, terus penerapan evaluasi jurnal itu kayak gimana sih? Sebenarnya simple ya. Di sini ada 6 poin. Yang pertama, lakukan perencanaan. Lalu kita eksekusi sesuai perencanaannya, persis sama, nggak boleh ada bedanya sama sekali. Terus kita evaluasi secara objektif. Ini kita udah bikin rencana nih. Habis itu kita udah eksekusi sesuai sama rencana. Terus kita evaluasi. Terus nggak usah baper, kalau kalah ya kalah aja. Saya sendiri juga ngakuin ya, saya sering kalah kok gitu. Apakah akurasi saya udah bagus? Apakah winning rate saya udah bagus? Enggak. Winning rate saya paling tinggi itu baru 46,7%, paling tinggi winning rate-nya. Ini bahkan 2 minggu ini lagi turun jadi sekitar 37% winning rate-nya. Gitu. Yang kedua, kita lakukan analisis secara komprehensif dari ujung sampai ujung, dari mulai fundamentalnya kenapa, teknikalnya kenapa. Teknikal kita bagi-bagi lagi tuh. Apa sih komponen teknikal yang bikin kita ngambil keputusan? Apakah stokastik, apakah RSI, apakah candlestick pattern, apakah dia horizontal line, apakah dia supply and demand, apapun. Itu semua harus kita analisis. Kita ngambil itu berdasarkan keputusan apa aja sebenarnya. Yang ketiga, kita cegah adanya sabotase diri. Ini yang saya pelajarin juga dari salah satu tempat ujian saya, dari CTI. Itu dia bilangnya cegah self-sabotage. Maksudnya apa? Ini Om Reza juga sering ngejelasin ya. Kadang-kadang kita suka bikin sinyal sendiri gitu. Sebenarnya kita udah punya checklist kan. Oh, saya baru akan trading kalau 3 syarat ini terpenuhi. Pas kita lihat kondisi itu, sabotase diri tadi, ini sebenarnya cuma 1 syarat yang terpenuhi. Tapi karena kita gregetan, aduh nggak seru nih kalau nggak open posisi nih. Wah, ini kayaknya ketinggalan nih. Sayang nih. Kita open. Jebret, pas open tiba-tiba nggak sesuai kenyataan. Nah, sabotase diri itu. Kita udah punya rencana, kita udah punya ilmu, kita udah punya checklist, tapi kita langgar sendiri. Dan jujur aja, saya pernah ngalamin itu di 2020 awal. Yang keempat, kita tahu kan kita bisa lihat tuh mana yang kalah, mana yang menang. Kita eliminasi kesalahan dengan cara apa? Kita kumpulin dulu nih yang kalah. Kita lihat, apa sih sebenarnya yang bikin kalah? Oh, kita tuh kalah kalau misalnya nih, ini belum kita beli tapi dia belum oversold gitu misalnya ya. Atau dia itu belum di resisten tapi kita udah main sell duluan gitu. Bisa jadi kan. Yang kelima, kita ulangi pola kemenangan. Oh, kalau misalnya dialah udah di resisten, terus di resisten itu juga angka bulat, habis itu di situ juga ada golden ratio dari Fibonacci, di situ juga ada supply and demand, di situ indikatornya juga overbought gitu misalnya. Ada divergen lagi. Wah, tumpuk-tumpuk nih konfirmasinya. Dah aja. Ceritanya dengan konfirmasi tumpuk-tumpuk tadi itu yang bikin menang. Ya udah, kita ulangin tuh pola yang menang itu. Nah, dengan cara yang tadi kita nyatet mana yang menang, mana yang kalah. Yang kalah kita nggak pernah lakuin, yang menang kita ulang-ulang terus. Kita bisa nemuin trading setup dengan probabilitas paling tinggi. Pokoknya saya maunya kalau misalnya ini semua terpenuhi baru trading. Biarin aja, kalau enggak ya nggak trading. Gitu. Nah, itu high probability trade gitu. Atau trading setup dengan probabilitas yang paling tinggi. Nah, sebenarnya sekarang cakupan jurnal trading itu apa aja sih?
Ya kita gampangnya yang penting 5W1H gitu ya. When, where, who, what, why, how, itu paling nggak biar kita kalau mau bikin jurnal kebayang lah kira-kira isinya apa aja sih. When misalnya, kapan buka dan tutup posisi? Apakah kita tutup posisi misalnya nih 6 jam sebelum ada rilis news besar yang ketidakpastian yang besar, jadi kan? Kapan kita mulai buka posisi? Oh, pada saat arah udah jelas, habis FOMC, terus habis itu habis meeting BOJ. Si FOMC itu menguatkan kebijakannya, si BOJ melemahkan. Wah, cocok nih, buy USD Japanese Yen. Saat kebijakan moneternya udah baca, when itu ceritanya. Where, dimana buka tutup posisi, ini sebenarnya kaitannya sama teknikal. Ya, dengan berbagai metode ataupun analisis macam-macam lah ya, aliran teknikal, kita bisa menentukan kapan buka, kapan tutup. Batas pergerakannya kemungkinan paling jauh sampai mana itu guys. Who, apakah kita mau manual, ya kan? Manual kita klik, atau pakai automatic, misalnya pakai expert advisor atau robot, atau pakai order taker, nyuruh orang misalnya. Kalau saya sih mendingan manual ya. What? Apa nih yang kita tradingin? Apa sih aset kelasnya? Apa sih instrumennya? Apakah forex, apakah komoditi, apakah precious metal, apakah crypto, stocks ataupun indeks. Yang penting, nah ini komponen-komponen yang harus ada di jurnal trading. Ya kan? Lalu why? Ini trading rules dan checklist. Ada analisis fundamental secara kuantitatif, indikator ekonomi, terus habis itu money supply, terus central bank balance sheet misalnya, terus apa lagi? Banyak lah ya. GDP-nya, terus ya indikator-indikatornya lah, CPI-nya, kuantitatif. Lalu kualitatif juga bisa. Dari berita kita baca, ini kecenderungannya secara sentimen menguat atau melemah. Itu fundamental kualitatif analisis. Lalu misalnya sentimen analisis, oh kita lihat commitment of traders-nya, COT-nya kayak gimana, ya kan? Atau kita lihat percentage-nya, biasa di broker ada kan order book, berapa yang beli, banyakan mana yang beli sama yang jual, bebas. Berarti kita lihat sentimennya. Sama technical analysis checklist-nya, itu why. Kenapa sih kita beli? Fundamental oke, kuantitatif, fundamental kualitatif juga udah, sentimen analisisnya udah cek, terakhir technical analisisnya udah cek. Wah, searah semua nih. Bullish, oke, buy. Gitu. Why-nya udah lengkap. Terus, how? Itu trade management nih. Oke, sekarang trade management nih. Ini ke depannya bakal ada berita yang bisa bikin ketidakpastian nggak? Gitu. Kalau misalnya nih ceritanya nih, si Omicron belum jelas. Tiba-tiba nanti si Omicron ini dampaknya atau severity-nya atau impact-nya itu besar, bisa menimbulkan gejala yang berat, misalnya berat banget. Fatality rate-nya tinggi, tingkat kematiannya tinggi. Wah, itu bisa menimbulkan ini ketakutan ya. Akhirnya misalnya tadi lagi pegang USD Japanese Yen di weekend atau tiba-tiba keluar berita, itu bisa balik arah. Karena apa? Orang lari lagi ke safe haven Japanese Yen. Akhirnya tadinya kita udah buy USD Japanese Yen, tiba-tiba dia berubah arah kan. Di situ trade management. Apakah kita mau siap-siap untuk average? Apakah kita pakai trailing stop? Apakah pada saat sekian targetnya udah naik misalnya sudah 2 kali resiko gitu. Nah, itu kita pindahin, kita kasih pengaman stop loss di BEP atau 1 kali risk gitu misalnya. Nah, itu trade management juga ada macam-macam. Itu how-nya. Kira-kira gitu ya teman-teman ya. Intinya when, where, who, what, why, how. Kapan, kondisinya tadi, gimana, siapa, gimana cara kita ngambilnya ya kan. Terus aset kelasnya atau instrumennya apa, kenapa kita ngambil trade itu, sama gimana trade management kita. Nah, ini contoh jurnal trading lah. Kalau saya pakai simple ya, jadi ada tanggal sama hari, ordernya apa, instrumen atau pairnya apa, ada kualitatif beritanya, ya dari ceritanya nih, ini kan GBP AUD, GBP itu kenapa, terus habis itu AUSI itu kenapa, terus ini ada checklistnya untuk technical analysisnya, ini ada setupnya nih. Kalau saya pribadi biasanya bikin kategori, setup saya tuh setup apa sih? Setup trending, atau setup sideways, atau setup early trend, atau apa gitu. Jadi ada misalnya A, B, C, D, E gitu. Sama checklistnya tadi.
Sorry, di checklistnya kayak ditutupin ya. Nah, ini link untuk ngelihat gambarnya ya. Jadi kita klik keluar gambarnya. Terus hasilnya nih. Ya kan? Hasilnya loss apa win, menang apa kalah. Kalau misalnya kalah, kita isi pelajarannya apa sih, gitu kan? Misalnya kayak waktu itu saya sempat kalah nih di GBP Audi, lelang dari obligasi itu menunjukkan bahwa interest rate-nya turun, berarti ini yield-nya turun. Oke, catatan penting dari evaluasi jurnal trading. Yang pertama kita harus nentuin trading rule-nya. Rule-nya apa aja kalau kita masuk. Even 3 checklist pun kalau misalnya kita konsisten, itu bisa dibilang trading rule juga. Yang kedua, kita patuhin. Kita udah punya trading rule nih. Jangan sampai kita melenceng dari situ. Gitu. Harus selalu sama persis sama rule yang udah kita tetapkan. Yang ketiga, rencanakan, kita lakukan, kita cek, terus kita perbaikin. Biasa ya, plan, do, check, act. Yang keempat, pertahankan konsistensi. Dari yang tadi ya, dari yang kita konsisten sama planning, sama ke trading rule kita. Karena apa? Kalau misalnya kita ganti-ganti rule, kita tuh nggak bisa melihat polanya. Sedangkan kalau misalnya rule kita terus sama, selama let's say misalnya 1-3 bulan, kita tuh bisa tahu dengan strategi ini kelemahannya dia itu akan bisa bekerja pada saat kondisi pasar seperti apa. Pada saat kondisi pasar sideways, pasar sepi, atau misalnya sedang ada ketidakpastian tinggi lagi wait and see, kita pakai yang mana? Apakah sideways trading di ujung-ujung kita gambar rectangle gitu misalnya, terus habis itu kita lihat secara newsnya kayak gimana, terus kita main di ujung-ujung aja TikTok, atau breakout trading ya misalnya, ada macam-macam. Tapi kita harus patuhin trading rules kita gitu. Dari situ kita bisa lihat mana sih sebenarnya rule mana, strategi mana, pola mana, terus pada saat kondisi fundamental checklist kita seperti apa, dia itu bisa menghasilkan kemenangan dan dia bisa menghasilkan kekalahan. Jadi konsisten, kita catat terus setiap kali trading, mau itu kalah, mau itu menang, catat aja pokoknya. Dari situ kita pelajarin. Oke, terakhir, ini sedikit kata-kata mutiara dari Benjamin Franklin ya, tokoh terkenal juga di US. Investasi di pengetahuan atau di knowledge itu yang returnnya paling bagus, pays the best interest. Ya intinya belajar nggak pernah ada ruginya.